Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ria dari instansi RSUD RA Kartini Jepara dari kelompok 2B Angkatan 5 kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran agenda 2 pada hari kelima, di mana agenda pembelajaran hari kelima ini menjelaskan tentang adanya nilai ASN berakhlak, di mana disuruh membuat tugas untuk rancangan aplikasi budaya berakhlak yang memiliki 7 nilai, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tujuan pembelajaran agenda hari kedua ini yaitu adalah memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, kemudian bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kemudian terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan selanjutnya kita bisa berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Adapun nilai dasar ASN berakhlak yang pertama itu adalah berorientasi pada pelayanan, di mana meliputi indikator yang pertama itu adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti, di mana rancangan untuk berorientasi pelayanan di instansi masing-masing, terutama di instansi RSUD RA Kartini, ini bisa kita tunjukkan dalam pelayanan yang prima, seperti kita dalam melayani pasien, kita harus melakukan yang terbaik sehingga bisa memunculkan pelayanan yang menunjukkan prima dan hasilnya pasien dapat puas dalam pelayanan yang kita berikan, di mana rancangan yang kita berikan atau kita aplikasikan dalam rumah sakit yaitu seperti kita memberikan edukasi tentang ruangan rawat inap pada keluarga pasien baru ketika pasien baru itu datang ke ruangan kita. Kemudian kita bisa melakukan pengkajian dari mulai pemeriksaan fisik pada pasien baru seperti kita pengukuran vital sign. Kemudian untuk nilai yang kedua yaitu ada akuntabel, yaitu meliputi indikatornya adalah melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, di mana rancangan yang bisa kita aplikasikan di dalam ruangan rumah sakit yaitu adalah menyusun dan mengisi data rekam medis pada pasien baru. Kemudian untuk nilai ASN yang ketiga yaitu ada kompeten, di mana indikatornya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain dalam belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik, di mana kompeten ini adalah yang bisa kita terapkan dalam rumah sakit atau di ruangan kita, yaitu adalah di mana karyawan itu selalu mengikuti pelatihan atau diberikan in-house training atau IHT. Kemudian kita sebagai perawat juga harus kompeten dalam melakukan pengambilan sampel darah pasien sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, kemudian nilai selanjutnya yaitu ada harmonis, di mana indikatornya yaitu adalah menghargai setiap orang apapun itu latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, di mana kita melakukan perawatan ataupun pelayanan kepada pasien tidak memandang ras, golongan ataupun jenis kelamin pasien. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang merata atau berdasarkan diagnosa atau masalah pasien, di mana kita harus memberikan pelayanan yang memuaskan dan juga harus membangun hubungan yang harmonis terhadap teman sejawat, seperti kita melaksanakan timbang terima atau handover antar shift itu harus dengan sopan, baik, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian nilai yang selanjutnya untuk ASN berakhlak yaitu ada loyal, di mana indikatornya yaitu adalah
memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang syah. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun loyal ini kita bisa kita terapkan dalam ruangan seperti kita bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing atau tupoksi dan tidak berperilaku di luar pekerjaan. Kita harus benar-benar profesional dalam bekerja ataupun harus setia menjaga nama baik instansi, teman sejawat ataupun pimpinan rumah sakit. Seperti itu. Kemudian untuk nilai selanjutnya yaitu ada adaptif. Untuk indikatornya yaitu adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus kemudian kita bisa terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif, di mana kita harus siap dalam melakukan update teknologi informasi terkait perkembangan zaman, khususnya di rumah sakit. Itu ada teknologi baru seperti kita bisa melaksanakan adanya pembaruan seperti aplikasi dalam SIM-RS rumah sakit. Seperti itu kita bisa melihat nilai hasil lab ataupun nilai hasil ronsen ataupun kondisi pasien, riwayat obat bisa kita lihat di aplikasi SIM-RS di ruangan masing-masing. Dan selain itu juga kita bisa siap dalam ditempatkan di ruangan manapun di dalam rumah sakit. Terus kemudian ada nilai yang terakhir itu kolaboratif, di mana indikatornya meliputi memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, di mana dalam melakukan tindakan kolaboratif ini bisa kita terapkan dalam ruangan rumah sakit di saat kita melakukan kolaboratif dengan dokter atau disiplin tenaga lain seperti apoteker khususnya, terus ahli gizi. Terus kemudian kita bisa lapor kondisi pasien ke DPCP atau dokter penanggung jawab pasien. Dalam kasus ini kita bisa melaporkan kondisi pasien ke dokter atau DPJP, kemudian memberikan tindakan medis atau terapi lain sesuai advies dokter. Seperti itu. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai agenda hari kelima. Semoga dapat bermanfaat untuk peserta lasar berikutnya dan dapat berguna untuk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.